Nah, untuk itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan SIKM ini dengan melalui daring, tidak tidak langsung pada titik-titik terjadi keluar masuk. Hal ini kembali lagi pada filosofi pengendaliannya, sehingga proses itu sudah bisa dilakukan sebelum orang berencana untuk melakukan kegiatan bepergian. Dan mungkin sudah diketahui pula bahwa proses daring ini dilakukan dengan laman coronajakarta.go.id sebagai landing page dan kemudian nanti masuk ke JAKEVO sebagai processing back-end-nya. Dan dapat kami informasikan bahwa saat ini memang hari pertama dan dari mulai beroperasinya daring ini pada tanggal 15 Mei ini sudah cukup banyak yang mengajukan dan kemudian nanti mungkin bisa diinformasikan berapa jumlahnya. Tapi yang paling penting adalah bahwa di dalam Pergub 47 tahun 2020 bahwa SIKM ini juga akan ditentukan selama pemberlakuan bencana nasional COVID-19. Jadi ini bukan one hit wonder ya, hanya untuk mudik dan lain-lain, tapi memang selama sebagai instrumen pengendalian pergerakan untuk pencegahan penularan, maka ini diberlakukan demikian. Memang sebagian besar yang pertama permohonan itu lebih banyak karena sifatnya substantif, ada tidak memenuhi syarat substantifnya. Misalnya sebenarnya tidak memerlukan ada kelompok yang memang pertama tidak memerlukan SKPM karena ada di dalam kelompok dan kemudian berada di 11 sektor gitu. Itu sebenarnya kan tidak harus melakukan, tapi dia masih mengajukan. Yang kedua yang terutama adalah itu tadi berada di sektor di luar 11 yang dikecualikan. Jadi itu sudah pasti bouncing, tidak bisa masuk. Kemudian berikutnya problemsnya adalah di verifikasi. Nah, di verifikasi ini karena itu tadi banyak sekali kan kita memang memperlakukan verifikasi yang diminta institusinya itu melakukan menjadi penjamin. Nah, penjamin itu juga harus ditetapkan dengan email yang resmi dari institusi tersebut. Kemudian apabila memang bersifat individual tidak dari institusi itu juga dijaminkan oleh ketua RW-nya. Nah, kemudian kan juga dipastikan bahwa ketua RW itu juga kita ingatkan adanya ketentuan terkait dengan Undang-Undang ITE. Apabila menyatakan tidak sesuai dengan kebenarannya maka bisa dituntut. Jadi ini yang menyebabkan sekali mereka kita sudah proses tinggal nunggu verifikasi. Ini verifikasinya lama sekali. Ya, yang pertama itu kan kembali lagi bahwa ini yang mengajukan tuh bukan pasien ya. Kalau pasien kan memerlukan surat dokter. Jadi ini adalah personal atau individu pribadi yang di dalam ketentuannya pada saat meng-apply kita sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya self assessment terhadap kondisi kesehatan dia dan dia menjaminkan dirinya dengan materai. Kemudian di situ juga kita bisa melacak dari informasinya apakah dia pernah bertemu dengan pasien COVID dan lain-lain dengan sesuai standar pertanyaan self-assessment COVID. Nah, hal ini kita pastikan karena yang pertama apabila kita harus memasukkan surat keterangan dokter atau apa-apa atau puskesmas, bayangkan kalau tadi pemohonnya hampir 3.000 tadi itu harus mengantri di puskesmas, sementara puskesmas dan berbagai institusi kesehatan merupakan garda terakhir dari pertahanan COVID dan harusnya memang berfokus pada 20% dari case yang terparah. Nah, dengan demikian, dengan memberikan jaminan personal melalui materai dan lain-lain, kita mengharapkan masyarakat betul-betul berpikir ulang terkait dengan hal itu. Dan memang terbukti dari ujung proses itu memang dari hampir 91.000 yang memenuhi memang baru dalam hitungan ratusan karena memang ketatnya verifikasi yang kita lakukan terkait dengan hal itu. Yang kedua adalah memang selain pertimbangan hal tersebut, apabila memang data tersebut kan tercatat di kami sehingga kami bisa tetap melakukan tracking terhadap orang yang diberikan izin pada kami statusnya seperti apa. Jadi kira-kira demikian pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan kenapa kita kemudian berpedoman pada pernyataan personal terhadap keadaan kesehatan individu. Ya. Dari aspek IT sendiri kami memiliki 4 area untuk dikolaborasikan. Yang pertama adalah testing, kedua adalah tracing,
ketiga adalah treatment, yang keempat adalah monitoring, dan semua adalah platform IT yang kami kembangkan untuk bisa tadi yang saya sampaikan memahami lebih dekat terkait dengan new emerging disease ini. Jadi tadi tentunya kami membuka banyak sekali kolaborasi terkait testing sendiri. Kita tadi dengan Indonesian at Harvard kita juga sudah membuat self assessment testing dan supaya masyarakat juga bisa lebih eligible untuk melihat tadi quality dirinya, dan datanya itu bisa disimpan di kita untuk dijadikan dasar penambah informasi epidemiologi untuk dinas kesehatan. Yang kedua adalah dari aspek tracing, tidak hanya dengan seluler, tapi kita juga mengembangkan dengan berbagai startup terkait dengan bagaimana metode tracing yang digunakan, tidak hanya melalui AI tapi juga ada tadi mungkin melalui Bluetooth. Ini kita kembangkan bagaimana nanti pada saat the new normal tracking orang itu sudah bisa dilakukan, dan itu kemudian data tersebut sudah bisa kita kelola untuk mengetahui mana zona yang lebih aman, mana zona yang tidak, mana sektor yang bisa dilepas, mana yang tidak. Kemudian berikutnya dari treatment. Jadi sebenarnya kita juga sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membuat manajemen layanan rumah sakit yang baik, sehingga saat ini mulai dari logistik, kemudian dari dispatching pasien dari satu rumah sakit rujukan ke yang lain itu sudah terkendali dengan baik karena kita memiliki dashboardnya. Kemudian yang ketiga di monitoring, semua masyarakat bisa melihat di corona.jakarta.id bagaimana improvement data itu selalu terjadi. Kita bisa melihat public monitoring, itu juga hasil kita kolaborasi dengan salah satu startup misalnya. Kemudian yang kedua kita bisa network graph terkait dengan tracing dari tiap-tiap klaster, itu juga ada di dalam fitur di corona.jakarta.id di data visualisasi. Jadi bisa dieksplor di situ klaster-klaster utama dan bagaimana pergerakannya. Nah, itu yang kemudian menjadi komitmen menjadi bagian dari kami, bagian strategi dari kami dalam pemanfaatan IT untuk penanganan